Pernahkah kalian membayangkan bisa sarapan di atas kepala patung Sphinx dan menikmati puncak menara Eiffel, semua hanya dalam hitungan detik? Bagi David Rice, ini bukan sekedar mimpi, ini adalah realitas sehari-harinya. Kisah dimulai dari David, seorang remaja introvert yang sering dirundung. Suatu hari, saat mencoba mengambil bola salju pemberian gadis pujaannya, Millie, David terperosok ke dalam sungai es yang membeku. Di ambang kematian, tiba-tiba, zap, dia terbangun di dalam perpustakaan kota. David menemukan bahwa dirinya adalah seorang jumper, manusia dengan kemampuan teleportasi instan kemanapun tempat yang pernah ia lihat. Alih-alih menjadi pahlawan super, David memilih hidup bebas. Ia meninggalkan ayahnya yang kasar, membobol brankas bank untuk modal hidup, dan tumbuh besar dalam kemewahan di New York tanpa perlu bekerja sedetik pun. Namun, hidup tanpa konsekuensi itu hanyalah ilusi. 8 tahun kemudian, pria bernama Roland Cox muncul. Roland adalah pemimpin Paladin, sebuah organisasi rahasia religius yang telah berabad-abad memburu para jumper. Filosofi mereka sederhana, namun mematikan. Hanya Tuhan yang seharusnya memiliki kekuatan untuk berada di mana saja dalam satu waktu. Roland menggunakan teknologi kabel listrik bertegangan tinggi yang dapat mengacaukan kemampuan teleportasi David. David nyaris tertangkap, namun berhasil kabur kembali ke kampung halamannya. Di sana, ia bertemu kembali dengan Millie dan mengajaknya pergi ke Roma. Di Roma, David menyadari bahwa dunia jumper lebih luas dari yang ia kira. Ia bertemu dengan Griffin, jumper lain yang jauh lebih agresif dan berpengalaman dalam bertarung melawan Paladin. Griffin memperingatkan David bahwa Paladin tidak akan berhenti selama semua jumper mati dan mereka akan mengincar orang-orang terdekat David untuk memancingnya keluar. Ketegangan memuncak saat Roland benar-benar menangkap Millie. David terpaksa bekerja sama dengan Griffin meski keduanya memiliki filosofi berbeda. Pertempuran terakhir terjadi dengan sangat epik, berpindah-pindah lokasi dari apartemen David ke gurun pasir hingga ke medan perang di Chechnya dalam hitungan detik. Griffin mencoba meledakkan bom untuk menghabisi Roland, namun David mencegahnya karena tidak ingin Millie ikut terluka. David akhirnya menggunakan kemampuan maksimalnya. Ia melakukan teleportasi terhadap seluruh perpustakaan, tempat ia pertama kali menemukan kekuatannya, bersama dengan Roland di dalamnya. David tidak membunuh Roland, dia justru meninggalkan Roland terdampar di sebuah gua sempit di atas tebing tinggi di Grand Canyon, membiarkannya hidup namun tak berdaya tanpa alat transportasinya. Film berakhir dengan David menyadari bahwa meskipun ia bisa pergi kemana saja di dunia ini, ia tidak bisa lagi lari dari tanggung jawab atas kekuatannya.